Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mulia Jingga dari kelas A Indralaya, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, dengan NIM 06151182126013. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi tentang pembangunan masyarakat berupa program Dinas Sosial Panti Rehabilitas Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya. Saya akan menjelaskan gambaran umum daerah yang dimana poin pertama terdapat sejarah daerah. Nama Ogan Ilir sebagai identifikasi bagi suatu kesatuan wilayah dipergunakan sejak masa sebelum kemerdekaan. Paling tidak, pada abad ke-19 pada masa kolonial Belanda. Identifikasi ini telah ditetapkan dalam pengertian teritorial dan administratif dalam Regering Almanak yang diterbitkan Belanda pada tahun 1870. Ogan Ilir dan Belinda merupakan zona ekonomi afdeling yang langsung berada di bawah Keresidenan Palembang, yaitu letak geografis dari Kabupaten Ogan Ilir Indralaya, yang dimana secara geografis istilah Ogan Ilir dikaitkan dengan keberadaan wilayahnya yang terletak di bagian hilir Sungai Ogan. Sungai Ogan merupakan satu dari 9 sungai besar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau disebut Batanghari 9. Yaitu jumlah penduduk di Kecamatan Ogan Ilir Indralaya pada tahun 2020 adalah sebesar 211.127 laki-laki dan 205.422 perempuan dengan total 416.547 jiwa. Dengan luas wilayahnya sebesar 2.666,9 km dan sebaran penduduk 154 jiwa per kilometernya. Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir Indralaya adalah sebanyak 16 kecamatan yang terdapat 227 desa dan 14 kelurahan. Sedangkan pada Kecamatan Indralaya terdapat 17 desa dan 3 kelurahan. Selanjutnya yaitu mata pencaharian penduduk yang berada di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang bekerja menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2019 adalah penduduk yang berusaha sendiri sebanyak 21.492 orang laki-laki dan wanita sebanyak 19.013 orang. Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar sebanyak 33.066 orang laki-laki dan 12.833 orang perempuan. Selanjutnya yaitu berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar sebanyak 6.104 orang laki-laki dan juga 701 orang perempuan. Pekerja bebas sebanyak 8.402 orang laki-laki dan juga 3.419 orang perempuan, serta pekerja keluarga atau tidak dibayar sebanyak 11.045 orang laki-laki dan juga 31.625 orang perempuan. Selanjutnya yaitu potensi daerah yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya, Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir menyimpan banyak sumber daya alam yang hingga saat ini belum dieksplorasi. Salah satunya yakni kandungan minyak dan gas bumi atau migas yang terkandung di sepanjang dataran maupun aliran sungai Ogan. Di beberapa kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Ogan Ilir seperti aliran Sungai Ogan di Kecamatan Pamulutan, Tanjung Raja, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya program Panti Sosial Rehabilitas Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2021, di Panti Sosial Rehabilitas Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dijelaskan bahwa pada awalnya Panti Sosial Rehabilitas Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus ini didirikan pada tahun 1978 dan panti sosial ini dinamakan Panti Sosial Rehabilitas Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus setelah mengalami beberapa kali pergantian nama, yang dimana pada panti sosial ini pertama kali diberikan nama
Panti Sosial Taruna Karya, dan nama itu bertahan sampai tahun 80-an. Diubah kembali menjadi Panti Sosial Penyempurnaan Anak, dan itu bertahan sampai tahun 95-an. Kembali diubah menjadi Panti Sosial Bina Remaja dari tahun 95 sampai tahun 2017. Sampai diubah kembali menjadi Panti Sosial Rehabilitas Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus, dan itu bertahan sampai sekarang. Anak-anak putus sekolah selama tinggal di Panti Sosial Rehabilitas Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus ditempatkan di asrama selama 5 bulan dengan syarat mereka tidak boleh pulang ke rumah kecuali dengan alasan yang logis. Selama 5 bulan di sini mereka diajarkan ilmu keterampilan. Nah, di ilmu keterampilan tersebut yaitu keterampilan dalam hal salon kecantikan, keterampilan dalam hal otomotif, dan yang terakhir keterampilan dalam hal menjahit pakaian. Selanjutnya yaitu manfaat berdirinya dari panti sosial ini dilatar belakangi atas keprihatinan melihat banyak remaja yang putus sekolah karena terkendala oleh biaya, terutama sekali pendidikan keterampilan, yang dimana dengan pendidikan remaja bisa terus belajar dan berkarya lebih mengarah pada skill mereka untuk dapat mengembangkan kemandirian dalam mengembangkan keterampilan mereka di masa depan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kelemahan dalam berdirinya Panti Sosial Rehabilitas Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus ini. Yang pertama yaitu kelebihannya yaitu membantu remaja putus sekolah dengan memberikan kesempatan dan kemudahan agar dapat mengembangkan potensi dirinya baik jasmani, rohani, dan juga sosialnya. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan serta keterampilan kerja sebagai bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depannya secara wajar. Yang ketiga yaitu mewujudkan keanekaragaman pelayanan sosial dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan atau keahlian bagi anak yang mengalami masalah sosial, sehingga dapat memiliki kemampuan di tengah-tengah perkembangan dan tuntutan-tuntutan nyata setiap dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu kelemahan dalam Panti Sosial Rehabilitas Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus ini adalah tidak semua remaja yang sudah kembali ke keluarga mereka dan masyarakat selama menerima ilmu keterampilan di panti sosial ini dapat mampu mengembangkan diri sesuai dengan keterampilan yang telah diajarkan selama 5 bulan terakhir. Maka dari itu dibutuhkan peran orang tua dan sekitar untuk memberikan program dan layanan lanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.